melanjutkan pembahasan mengenai R Markdown. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara deploy dari dokumen R Markdown yang sudah siap pada server Airpubs. Secara umum materinya seperti ini, nanti Anda bisa menyimak lebih detail baik pada modul maupun pada file PPT-nya ini. Kemudian ada satu file lagi yang digunakan untuk contoh file untuk deploy-nya nanti. Kita lihat terlebih dahulu dari tampilan dari Airpubs. Untuk bisa di-deploy, maka ada dua cara atau dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sudah membuka akunnya, sudah punya akunnya. Kalau belum punya bisa diregister. Kemudian setelah itu jangan lupa sign in. Berikutnya kita siapkan juga untuk dokumen yang akan dideploy. Pada bagian ini saya menggunakan dokumen yang terakhir kali kita buat, yaitu dokumen ini ya. Untuk sebagai latihan adalah untuk membuat histogram dengan label sesuai untuk values dari order yang diterima dari negara-negara Nordik yang kita sudah buat di pertemuan selanjutnya. Nah, file ini ada di sini. Di sini kalau kita lihat, di sini saya menggunakan data dari Classic Model, jadi koneksi dari MySQL. Misal Anda nanti bermasalah dengan koneksi MySQL, silahkan bisa menggunakan data yang lain, tidak harus dari MySQL. Bisa data dari R itu sendiri, atau Anda import data dari Excel, itu juga bisa. Nah, syaratnya adalah kita sudah membuat akun, dan di sini saya sudah punya akunnya, sudah saya sign in juga sehingga sudah terbuka. Nah, untuk melakukan deploy, yang pertama dilakukan adalah knit pada dokumen yang sudah siap ini. Lakukan knit. Nah, akan muncul pop-up ini, jendela pop-up, kemudian Anda tinggal klik publish di sini. Kemudian klik di sini ada dua pilihan, bisa di server Airpubs atau POSIT Connect. Kita bisa untuk yang gratis dan lebih mudah untuk diakses menggunakan server Airpubs. Klik Airpubs, kemudian klik publish. Nah, pada bagian ini jika Anda belum sign in, maka akan diminta untuk sign in pada browser yang akan terbuka nanti. Tapi jika sudah sign in seperti yang sudah saya lakukan, ini akan langsung masuk ke bagian selanjutnya. Langsung klik publish, maka akan ada tulisan uploading dokumen. Ini juga menunggu sesuai dengan internet yang ada. Nah, di sini langsung masuk ke step 2. Nah, karena saya sudah sign in. Jika Anda belum sign in, maka nanti akan masuk ke step yang pertama. Ya, seperti ini. Harus sign in terlebih dahulu. Kita kembali di sini. Isikan beberapa informasi yang penting seperti judul, nah berikutnya ada title, ada description, sudah diisi, kemudian ada slug ya. Slug ini seperti nanti alamat URL-nya. Kenapa perlu diisi? Karena kalau nggak diisi, itu nanti akan dikasih slug-nya itu sesuai dengan title-nya. Jadi kalau title-nya semakin panjang, slug-nya semakin panjang. Di sini untuk menyingkat, misalnya saya kasih ya, flat 04, nanti alamat URL-nya akan menyesuaikan seperti ini, yaitu Airpubs, kemudian akun, kemudian slug-nya. Klik continue. Nah, di sini langsung sudah terdeploy. Sangat cepat sekali. Selama dokumennya berhasil di-knit, tidak ada masalah, langsung terdeploy. Di sini bisa Anda lihat alamat URL-nya tadi ya, sesuai slug-nya. Kemudian ada beberapa informasi yang ada di bawah. Misal Anda tidak puas dengan ini, bisa di-delete, atau nanti bisa diedit
melalui RStudio, kemudian bisa di republish. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, nah ini yang baru saja saya deploy muncul di sini ya. Selama Anda mengakses alamat URL-nya, Anda akan bisa melihat dokumen-dokumen ini sebagai contoh. Dan ini terlihat secara publik, tidak ada pilihan untuk private. Bisa. Nanti naik sih. Nah, kalau dilihat di sini adalah tampilan yang sangat sederhana dari template yang standar. Nah, untuk selanjutnya kita akan bisa mengcustom ini supaya tampilannya lebih menarik seperti di sini ya. Nah ini tampilannya lebih menarik, huruf bisa di tengah, warnanya bisa jadi biru. Ini akan menggunakan HTML dan CSS. Ya, untuk memanfaatkan ini untuk bisa dilakukan customisasi tampilan. Berikutnya seperti tadi di sini kalau sudah Anda upload tadi ya, nanti akan jadi publish di republish. Jadi kalau misalnya ada perubahan tinggal diklik republish, nanti akan dipublish ulang dan akan ada editnya. Nah, saya kira seperti itu untuk latihan deploy dari R Markdown ke server R4 ini.